Ramalan Ronggo Warsito. Pengganti Presiden 2024, Raden Ngabai Ronggo Warsito adalah seorang tokoh pujangga pemerintah Sultan Pakubuwono VII yang memiliki berbagai karya sastra Jawa. Memiliki nama asli Bagus Burhan. Ronggo Warsito lahir di kota Surakarta pada tahun 1802 dan meninggal pada tanggal 24 Desember 1873. Selama hidupnya, Ronggo Warsito sudah tidak kurang dari 60 judul buku dengan berbagai jenis tulisan, mulai dari falsafah, kebatinan, lakon-lakon wayang, dongeng, bab sastra bahasa, kesusilaan adat istiadat, pendidikan, primbon ramalan dan sebagainya. Dan Ronggo Warsito meramalkan akan ada 7 Sadra Beningit muncul menjadi tokoh yang di kemudian hari akan memimpin wilayah seluas wilayah bekas kerajaan Majapahit. Menilik dari ramalan tersebut, masyarakat Indonesia pun banyak yang menafsirkan siapa saja Sadra Beningit tersebut dan apakah ciri-ciri calon presiden tahun 2024 mendatang ada dalam ramalan Ronggo Warsito. Nah, penasaran dengan sosok 7 Sadra Beningit tersebut? Simak selengkapnya. Yang pertama, Sadra Kinunjuro Murwokuncoro. Murwokuncoro merupakan tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara atau Kinunjuro. Disebutkan sebagai pemimpin yang akan membebaskan bangsa dari belenggu keterpenjaraan, yang kemudian tokoh tersebut akan menjadi pemimpin yang sangat tersohor hingga di seluruh jagat. Dari penjabaran itu, ditafsirkan jika sosok Murwokuncoro sebagai Soekarno, sang proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, yang juga dikenal sebagai pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama berkuasa tahun 1945 sampai 1967. Yang kedua, Sadra Mukti Wibowo Sandung Kesampar. Tokoh yang satu ini digambarkan sebagai pemimpin yang berharta dunia atau mukti, juga berwibawa atau ditakuti, yaitu Wibowo. Sayangnya, sosok ini akan mengalami sebuah keadaan yang membuat dirinya terlihat salah, buruk, juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan. Kesandung Kesampar. Dalam tafsiran tersebut, tokoh itu dianggap sebagai Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia dan pemimpin rezim Orde Baru yang ditakuti. Dirinya menjadi pemimpin pada tahun 1967 sampai 1998. Yang ketiga, Satria Cinumbu Sumela Atur. Tokoh tersebut ditafsirkan sebagai B.J. Habibie yang menjabat sebagai presiden tahun 1998 sampai 1999. Karena dijabarkan sebagai tokoh pemimpin yang diangkat Cinumbut, namun hanya dalam masa jeda atau sekedar menyelingi saja. Sumela Atur. Yang keempat, Satria Lelono Tanpongkrami. Selanjutnya, ada tokoh pemimpin yang juga mengembara atau berkeliling dunia atau Lelono, dan merupakan seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan religius yang cukup. Tanpongkrami. Tokoh ini ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia yang memimpin pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Yang kelima, Sadra Beningit Hamengtuwo Megawati Soekarno Putri menjadi sosok yang ditafsirkan dari ramalan Ronggo Warsito karena merupakan sosok pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya Hamengtuwo. Yang keenam, Sadra Boyong Pambukaning Kapuro. Tokoh pemimpin yang berpindah tempat atau boyong dari menteri menjadi presiden dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan atau Pambukaning Kapuro. Banyak pihak yang meyakini jika tokoh yang dimaksud merupakan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ketujuh, Sadra Pinandito Sinisian Wahyu. Tokoh pemimpin yang amat sangat religius, sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang resi begawan atau Pinandito, dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sinisian Wahyu. Namun penjabaran ciri-ciri tersebut menurut masyarakat tidak sesuai dengan Presiden Jokowi, sehingga masih banyak orang yang menunggu siapa sosok Satrio Pinantito, Sinisian Wahyu ini. Tapi tidak sedikit pula masyarakat menganggap jika tafsiran tersebut merujuk pada wakil presiden, yaitu Ma'ruf Amin. Lantas apakah Anda ada sosok Satrio Pinantito Sinisian Wahyu yang terlihat dari calon presiden tahun 2024? Percaya atau tidak pada ramalan tersebut, mari kita kembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan jalan kehidupan pada seluruh umat manusia di bumi ini. Bila waktunya tiba, Satrio Piningit akan muncul menampakkan jati dirinya. Sosok misterius tersebut bakal naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia yang menjadi teladan, harapan, dan mengayomi rakyatnya. Ramalan Prabu Joyoboyo menyebutkan Satrio Piningit akan turun di tanah Jawa dengan membawa misi memperbaiki moral dan kehidupan manusia. Lantas siapakah sosok Satrio Piningit yang dimaksud? Ketika sedang mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan, Indonesia berada di titik nol. Saat itulah terjadi koro-koro zaman Kalabendu yang mencapai puncaknya. Satrio Piningit ke-7 ditandai dengan berbagai bencana, musibah, kecelakaan nasional, bencana alam, serta gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir besar, huru-hara, bencana wabah, dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan. Selain itu juga menjadi kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu merajalela. Namanya juga Satrio Piningit yang harus dipingit, tersembunyi, sampai pada saatnya ia akan muncul tepat pada waktunya. Raden Ngabei Ronggowarsito, seorang pujangga besar dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, menuliskan Satrio Piningit adalah anak dewa yang berwujud manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagaimana manusia pada umumnya. Ciri-ciri Satrio Piningit seperti dewa, namun tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa. Memiliki arti bahwa para Satrio Piningit itu seperti Batara Kresna, yakni tampan, berwibawa. Namun Satrio Piningit juga berwatak tegas seperti Baladewa. Dia juga dikenal sebagai figur yang sakti mandraguna tanpa aji-aji, bersenjata Trisula Weda, memiliki arti sebagai 3 karakter yang melambangkan kebajikan. Secara garis besar bisa dimaknai 3 menjadi 1, seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, dan tengah, benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna 3 menjadi 1. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia seperti dewa.